Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jangan ngaco, Indonesia itu tidak sesempit yang ada di kepala kamu. Nikmati saja takdir hidup kamu, Zev. Jangan terlalu banyak tingkah, yang mana nantinya akan menyusahkan aku dan papa. Zevanya menarik nafasnya dengan cukup panjang, kala dirinya kembali teringat akan kata-kata yang cukup menusuk di hatinya dari seseorang. Siapa lagi jika orang itu bukanlah Zafir, yang tak lain adalah saudara kembarnya. Laki-laki yang selama ini sudah menemani seumur hidupnya dan selalu menjadi garda terdepan kala dirinya merasakan kesulitan. Walaupun sering bertengkar lantaran Zafir yang jengah dengan rengekan manja darinya, tak bisa dipungkiri bahwa Zevanya merindukan laki-laki itu. Akan tetapi, sekarang bukanlah saat yang tepat untuk mengenang atau merindukan seseorang. Apalagi jika orang itu adalah si manusia kulkas, Zafir Emmanuel. Zevanya segera menggelengkan kepalanya cepat, berharap semua kerinduannya tentang saudara kembarnya sirna. "Kenapa loh? Kesambet?" "Buk, Eyang," Batara langsung memekik kala dengan tiba-tiba sang Eyang memukul bahunya dengan menggunakan tas. "Kamu ini apa nggak bisa bicara lembut sedikit sama anak gadis?" tegur Eyang sambil menghela nafasnya berat. "Lihat dulu gadisnya kayak gimana," gumam Batara mencibir dan melirik sinis ke arah Zevanya. "Jadi, nama kamu siapa? Kenapa kamu belum pulang? Apakah kamu juga sedang menunggu seseorang di sini?" tanya wanita renta itu dengan begitu lembut pada Zevanya. "Tas sama koper saya hilang, Eyang," jawab Zevanya pada akhirnya dengan memasang wajah semelas mungkin. "Jangan percaya, Eyang. Batara yakin ini pasti cuma modus," cetus Batara tidak percaya. "Hus, diam kamu." Lagi-lagi lelaki itu mendapatkan sebuah pukulan keras di lengannya dari sang Eyang. "Rumah kamu di mana? Eyang anterin sama cucu Eyang. Hitung-hitung tadi kamu sudah membantu Eyang kan?" Untuk sesaat Zevanya sempat terdiam. Andai ia tahu di mana alamat opa dan omanya atau salah satu sepupu atau omnya, mungkin Zevanya akan dengan senang hati memberitahu. Akan tetapi ia benar-benar tidak tahu. Ingatannya tidak sehebat saudara kembarnya. Bahkan mengingat nomor ponselnya sendiri saja ia tidak bisa, apalagi mengingat nomor orang atau alamat rumah orang. "Saya nggak tahu, Eyang. Sepertinya saya akan tersesat. Semua data saya hilang. Saya nggak tahu harus bagaimana." Tiba-tiba saja Zevanya duduk berjongkok sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Gadis itu terisak sambil memikirkan langkah apa yang akan ia ambil selanjutnya. "Bagaimana kalau kamu ikut Eyang saja?" ajak Eyang menawarkan. "Siapa nama kamu?" "Enggak," tolak Batara dengan cepat. Tentu saja ia tidak mau, karena ia sudah memiliki firasat yang kurang baik saat mendengar penawaran Eyangnya. Pasalnya, ini bukanlah kali pertama sang Eyang mengajak seorang gadis untuk pulang ke rumah. Apalagi ini adalah waktu yang sangat pas untuk memasukkan orang baru. Jangan sampai, Batara terus berdoa. Semoga gadis itu tidak benar-benar mau ikut Eyangnya pulang ke rumah. "Ella, Eyang, nama saya Ella," jawab gadis itu tersenyum seraya kembali bangkit dan menatap Eyang. Kini saatnya Zevanya membuktikan kepada sang ayah dan juga saudara kembarnya bahwa ia bisa bertahan tanpa bantuan mereka. Entah mengapa Zevanya merasa percaya dan yakin bahwa orang yang saat ini menolongnya adalah orang baik. "Panggil saja saya Eyang Darmani. Kamu bisa ikut saya pulang ke rumah." Maksud saya pulang ke rumah cucu saya. Nanti..." "Eyang, please, Batara nggak mau."
Tolak laki-laki itu sekali lagi benar-benar memohon kepada sang eyang, akan tetapi tidak digubris. Tanpa memperdulikan cucunya, Eyang Darmani segera menggandeng tangan Zevanya dan mengajaknya keluar bandara. Sesuai kesepakatan yang sudah dibuat, mau tak mau, akhirnya Zevanya harus menerima takdirnya untuk menjadi pembantu sementara di rumah seorang aktor bernama Bathara Khanna. Awalnya Zevanya menolak karena ia mengira bahwa Eyang Darmani menawarkan bantuan berupa tumpangan selama beberapa hari. Tapi nyatanya dia salah karena memang kebetulan Bathara juga sedang mencari seorang pembantu yang harus mengurus dan menunggu rumahnya. Dan disinilah Zevanya sekarang, rumah mewah milik seorang aktor cukup ternama yang sudah membintangi beberapa film, bahkan iklan dan BA berbagai produk. Mungkin hampir seluruh Indonesia mengenal laki-laki itu, sehingga membuatnya begitu sombong dan percaya diri. Sejak tadi, Bathara selalu mewanti-wanti Zevanya agar tidak berlaku seperti pembantu-pembantu sebelumnya. Heran, apa sih yang disukai dari cowok kayak gini? Kayaknya fansnya itu pada buta deh. Zevanya bergumam dalam hati sambil sedikit berdecak. Di sana kamar kamu, lakukan pekerjaan kamu, dan jangan pernah membocorkan apapun tentang apa yang ada di rumah ini keluar, apalagi sampai ke media. Paham kamu? Zevanya hanya menganggukkan kepalanya, tanda paham, karena ia sudah sangat lelah dan enggan untuk diajak berdebat lagi dengan laki-laki itu. Lalu saya harus memanggil apa? Tanya Zevanya menatap polos pada laki-laki di depannya. Terserah, Bapak. Langkah kaki Bathara seketika langsung terhenti. Ia segera menoleh dan berbalik badan untuk bisa kembali menatap ke arah Zevanya. Apa menurut lo muka gue setua itu? Ya enggak juga sih, tetapi kayaknya itu yang paling sopan di sini. Iya kan? Bener kok. Zevanya bergumam sambil mengalihkan pandangannya ke samping saat tiba-tiba Bathara semakin mendekatkan wajahnya kepada Zevanya. Gue gak suka, ucap Bathara sedikit pelan, namun terdengar begitu jelas dan penuh penekanan. Oke, jawab Zevanya menganggukkan kepalanya. Untuk sesaat Bathara sempat terdiam kala melihat raut wajah Zevanya begitu dekat. Namun tak ingin berlarut, Bathara memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Zevanya begitu saja. Siang ini karena Bathara ada beberapa pekerjaan di luar dan harus mengantarkan Eyang Darmani ke rumah utama, maka dengan terpaksa meninggalkan Zevanya seorang diri di rumah. Bathara bukanlah tipe orang yang bisa percaya 100%, tapi dengan Zevanya ia bisa meninggalkan gadis itu lantaran kini ia sudah menambah CCTV di setiap sudut rumahnya. Hal itu semakin membuatnya merasa aman jika meninggalkan rumah, sekalipun dengan orang baru. Karena memang letak rumahnya juga berada tak jauh dari pos security, jadilah Bathara sudah menitipkannya kepada penjaga. Bathara, laki-laki yang sedang mengemudi itu hanya melirik sekilas ke arah sang eyang sebelum akhirnya kembali memfokuskan diri menatap jalan raya yang cukup padat. Pokoknya untuk kali ini eyang tidak mau ada drama lagi. Drama apa sih Eyang? Kan Eyang tahu sendiri, kemarin itu mereka yang membuat drama. Bathara kembali menghela nafasnya dengan sedikit berat. Mengingat beberapa pembantu yang bekerja di rumahnya selalu berakhir dengan sebuah drama tragis yang membuat nama baiknya hampir tercemar di media. Beruntung karena Bathara orang baik dan selalu dikelilingi orang baik. Mungkin jadilah ia selalu bisa membersihkan nama baiknya di saat ada beberapa orang yang berniat menjatuhkannya.
Apapun itu, kali ini Eyang percaya bahwa Ella adalah gadis polos dan waras. Jadi, jangan kamu buat gila dengan tingkah kamu, ancam Eyang Darmani. Sontak membuat Bathara seketika langsung mendengus dengan kesal. Membuat gila, mengapa dirinya yang disalahkan? Bukankah seharusnya Eyang Darmani menyalahkan orang tua Bathara yang sudah mencetak wajah tampannya sejak lahir, sehingga membuat banyak wanita tergila-gila padanya dan rela melakukan apa saja demi bisa bersanding dengannya. Jadi, ini bukan sepenuhnya salah Bathara, bukan? Batinnya berdecak, ingin melawan, akan tetapi masih mengingat dengan karma. Jadilah ia memilih diam dan hanya bisa mendengus dalam hatinya.